Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk kalian. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas belajar, terutama kalian diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi atau pelajaran yang diberikan oleh para guru. Oke, Ibu akan melanjutkan materi hereditas, ya, pewarisan sifat. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai pautan gen. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi golongan darah. Oke, golongan darah itu ada 3, yaitu golongan darah ABO, golongan darah resus, dan golongan darah MN. Nah, golongan darah ABO ini adalah golongan darah yang biasa kalian ketahui atau familiar lah dengan kalian, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah ini didasarkan pada aglutinogen, yaitu protein yang ada pada membran sel darah merah, yaitu protein A dan protein B. Kemudian berdasarkan aglutinin, yaitu antibodi yang ada pada plasma darah, yaitu alfa dan beta. Nah, kalian perhatikan ya pada tabel ini ya. Jadi di tabel ini kalau fenotip seorang bergolongan darah A ya, maka genotipnya itu ada 2 kemungkinan, A homozigot IA-IA atau A heterozigot IA-IO. Berarti di dalam darahnya atau di dalam membran membran sel darah merah ada protein A, dan di antibodi di plasma darah ada antibodi beta. Kemudian golongan darah B, 2 kemungkinan juga genotipnya IB-IB, IB-IO. Ya, aglutinogen atau proteinnya B, aglutinin atau antibodinya alfa. Kemudian golongan darah AB, dia punya protein atau aglutinogen A dan B, sementara dia tidak punya antibodi atau aglutinin alfa beta. Ya, kemudian golongan darah O, dia tidak mempunyai protein atau aglutinogen, tetapi dia mempunyai aglutinin alfa dan beta. Sementara golongan darah resus itu juga didasarkan pada protein yang ada di dalam membran. Kita anggap saja protein resus ya. Nah, seseorang yang bergolongan darah RH positif ya, dia genotipnya R besar, R besar, R besar, R kecil. Nah, di dalam plasma darahnya dia tidak mempunyai antibodi. Sementara seseorang yang bergolongan darah RH negatif ya, jadi dia tidak punya jenis protein RH, tetapi di dalam plasma darahnya dia mempunyai antibodi. Nah, sehingga seseorang yang bergolongan darah RH negatif itu tidak bisa mendapatkan transfusi atau pemberian darah dari RH positif. Sehingga kalau misalkan seseorang itu mau ditransfusi darahnya harus dicek dua-duanya, yaitu ABO-nya, golongan darah ABO-nya, dan golongan darah resusnya. Ya, misalkan saya nih, golongan darah saya misalkan B RH negatif, maka saya tidak boleh mendapatkan transfusi dari B RH positif. Ya, karena nanti golongan darah B dan B kalau bertemu tidak apa-apa, tetapi golongan darah RH negatif kalau bertemu dengan RH positif, maka si antibodi ini yang di dalam plasma darah orang yang RH negatif akan menggumpalkan RH positif, sehingga akan terjadi penggumpalan darah atau pembekuan darah di dalam tubuh yang akan menyebabkan kematian. Nih ya, hati-hati seseorang yang memiliki golongan darah RH negatif. Nah, kasus yang kedua, bagi orang yang RH negatif itu adalah terjadinya kelahiran dengan kasus erythroblastosis fetalis. Biasanya RH negatif ini banyak dipunyai oleh orang Eropa dan Amerika. Sehingga kalau orang laki-laki, orang Indonesia yang kebanyakan memang RH-nya positif, ya, jika menikahi bule ya, entah itu dari Amerika atau dari Eropa, kebanyakan RH negatif, maka kemungkinan akan terjadi kasus ini. Ya, misalkan
seorang istri yang RH negatif kemudian menikahi seorang laki-laki RH positif, kemungkinan di dalam darahnya si ibu itu kalau dia mengandung darah anaknya RH positif, maka akan terjadi percampuran darah anak dan percampuran darah ibu yang menyebabkan penggumpalan darah pada anak. Nah, itu kasusnya disebut dengan erythroblastosis fetalis. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa diminimalisasi dengan adanya penyuntikan. Ya, jadi kalau sudah ketahuan bahwa seorang ibu RH negatif kemudian hamil RH positif, maka disuntikan ya supaya antibodi di dalam tubuh ibu itu tidak bereaksi. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan darah MN. Nah, golongan darah MN ini berarti di dalam membran sel darah merahnya ada protein M dan ada protein M. Nah, ini biasanya tidak dicek atau tidak diperiksa karena dia tidak menimbulkan penggumpalan atau tidak ada antibodinya. Ya, sehingga kita biasanya hanya dicek atau diperiksa itu golongan darah ABO dan resus. Tetapi karena ini untuk materi pembelajaran yang kalian harus tahu bahwa kita punya 3 golongan darah. Jadi semua mamalia ya, golongan darahnya ada ABO, ada resus, dan ada MN. Oke. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Berdasarkan penurunan sifat golongan darah ABO, seorang laki-laki yang dituduh sebagai ayah seorang bayi bergolongan darah O yang lahir dari seorang wanita bergolongan darah A dapat menolak tuduhan tersebut kalau ia bergolongan darah. Nah, ini biasanya hati-hati seseorang yang mungkin hidup bebas ya, dalam tanda kutip hidup bebasnya ya. Nah, jadi si ibu sampai nggak tahu nih si ayah bayi itu tuh siapa gitu ya. Tapi ingat, ini hanya kasus saja. Ini soal analisis yang kalian harus pahami. Kita lihat ya. Nah, laki-lakinya ya yang dituduh ini kita anggap kita nggak tahu nih golongan darah dia apa. Kemudian kita sudah dapatkan bahwa golongan darah wanita itu adalah golongan darah A. Kita tahu bahwa kalau golongan darah A itu ada 2 kemungkinan. A homozigot IAIA atau A heterozigot IAIO. Kemudian kita juga sudah ketahui bahwa golongan darah anaknya itu adalah O. Nah, kita tahu kalau golongan darah O itu pasti IO, IO. Nah, kamu harus paham juga bahwa si anak ya mendapatkan IO itu kan anak itu adalah hasil dari gabungan sperma dan ovum. Berarti IO yang satunya ya, IO yang satu kemungkinan kan dari ayahnya. Berarti di sini si ayah harus punya IO. Kemudian IO yang satunya itu dari ibu. Berarti A-nya si ibu kemungkinan adalah IA-IO bukan IA-IA. Oke, paham sampai di sini? Kemudian kalau laki-laki itu tidak dapat mengelak ya, kalau misalkan golongan darah dia IO-IO atau golongan darah dia IA-IO atau golongan darah dia IB-IO. Berarti dia nggak bisa mengelak, kemungkinan dia ayah bayi itu. Nah, dia dapat menolak dengan tegas kalau golongan darah si laki-laki itu adalah AB. Ya kan? Karena kalau AB ya, nih golongan darah AB kalau ketemu dengan IAIO ya, ketemu dengan IAIO kemungkinan dia nggak akan ada anak yang bergolongan darah O. Nah, ini analisisnya. Kita lihat ya, nih. Laki-lakinya kita misalkan IA, IB, kemudian perempuannya IA, IO. Ini adalah perkawinan monohibrid, jadi sederhana ya. Kemudian kan dibikin gametnya. Bikin gametnya, kemudian diketemukan. Nah, ini ada IA, IB, IO, IO. Jadi nggak ada anak yang bergolongan darah O. Jadi laki-laki ini dapat mengelak dengan tegas kalau golongan darah dia AB. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini pasangan suami istri bergolongan darah RH positif O dan RH negatif A. Ternyata di antara anak-anak mereka ada yang bergolongan darah RH negatif O.
maka kemungkinan lain golongan darah anak-anak mereka adalah, nah karena ini ada dua sifat golongan darah yaitu resus dan juga ABO, karena ini mengikuti penyilangan di hibrid karena ada dua sifat ya. Oke, nah di sini ya RH positif O berarti R besar R kecil IO IO. Kemudian RH negatif A berarti R kecil IA IO. Ya, kenapa di sini IAIO? Karena di sini salah satu anaknya kan udah diketahui ada IO-nya. Ya, berarti kalau dia ada IO-nya, berarti orang tuanya pasti ada O-nya. Berarti nggak mungkin si ibu itu IAIA. Nah, ini analisis lagi ya. Oke. Kemudian kamu bikin gametnya dengan peraturan di hibrid hukum Mendel ya. Nah, di sini R ketemu dengan IO, R besar ketemu dengan IO, R besar ketemu dengan IO, R kecil ketemu dengan IO, R kecil ketemu dengan IO. Nah, ada yang sama, yang Ibu kasih tanda merah itu sama, berarti kita buang. Kemudian ini juga sama, R kecil ketemu dengan IA, R kecil ketemu dengan IO, R kecil ketemu dengan IA, R kecil ketemu dengan IO. Sama, ada yang sama juga ya, berarti yang tanda merah ini sama, berarti kita buang. Berarti kita hanya punya yang laki-laki kita punya 2 gamet, yang perempuan juga kita punya 2 gamet. Kemudian kalian bikin tabel. Nah, dari tabel kalian kemudian disatukan, ketemulah ya, ada R besar, ada IA, berarti golongan darah RH positif A. Kemudian ada R kecil, ada A, berarti RH negatif A. Ada R besar O, berarti RH positif O. R kecil O IO berarti RH negatif O. Nah, di sini kan sudah ada RH negatif O, berarti saudara-saudara yang lain kemungkinan golongan darahnya R A positif, A negatif, O positif. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, tolong dipahami kembali ya. Kalau belum jelas, belum paham, silahkan kalian bertanya. Boleh melalui WA yang ada di grup, boleh melalui WA Japri, boleh juga melalui video call, atau boleh juga kalian kirim pesan lewat chat yang ada di e-learning. Oke, sampai di sini materi golongan darah, ya, hereditas golongan darah. Ibu selalu ingatkan, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.